niat baiknya kita Pemda DKI udah bagus ya. Posyandu banyak. Iya. Posyandu banyak nih. Udah bagus nih. Posyandu banyak. Berarti kan ada niat. Tapi kan di posyandu itu tuh ngapain? Ngasih vitamin A sama ngukur. Ngukur timbangan naik. Itu doang kan? Nah, udah bagus nih. Tapi niat ini tidak berkesinambungan sampai kepada ketika begini. Ada endemik, ada penyakit lokal tiba-tiba. Terus gitu, penyakit lokal yang tiba-tiba sakit ginjal secara beruntun. Ini kan kayak endemik ya, penyakit lokal yang beruntun begitu. Atau mungkin juga ada bayi yang itu tadi cacat dari bawaan, pokoknya yang akut-akut deh. Belum ada rumah sakit yang khusus memperhatikan bayi yang penyakit akut. Padahal fakta di lapangan, saya sudah 13 tahun jadi anggota dewan, fakta di lapangan. Ketika kita ingin merujuk atau meminta anak warga untuk masuk ke RSUD, picu-micu begitu sulitnya. Apalagi bayi kan kita nggak bisa bilang keluarin dulu dong kalau yang udah agak-agak sembuh, keluarin dulu supaya ini masuk, nggak bisa. Bayi loh bisa agak-agak sembuh, bisa jadi dilepas alatnya bisa jadi bahaya. Nah artinya di RSUD itu presentasi untuk picu-micu tuh kecil ruangannya dan alat-alatnya juga kecil. Kenapa kecil? Wajar mereka lebih memprioritaskan yang dewasa karena mungkin pendataan anak bayi itu tidak terlalu banyak, mungkin saja. Oke. Tapi mengingat resistensi penyakit anak di DKI, bayi di DKI Jakarta ini cukup tinggi resistensinya. Kalau dia panas, kalau kita panas, dewasa panas bisa sembuh. Kita bisa makan Panadol. Kalau bayi panas bisa saja ada hal-hal lain di dalamnya. Akut lah, langsung akut. Nah, seyogianya hal-hal seperti ini harus jadi perhatian. Jadi kalau posyandu udah bagus, udah banyak kan, dinamis lagi ya. Niat itu harus dilanjutkan. Jadi kan putus, tapi kan posyandu putus di tengah. Langsung tiba-tiba RSUD. Padahal di sini juga skopnya kecil nih, picu-picu. Nah, maksud saya kenapa tidak buat klinik anak atau RSUD khusus anak, jangan ibu loh. Kalau ibu nanti jadi repot, jadi melahirkan. Enggak, ini bukan untuk melahirkan. Jadi ketika ada penyakit bawaan dari si bayi ketika jantung, kayak waktu itu ada anak warga yang bilirubinnya tinggi, ternyata ada kelainan darah dari kandungan ibunya. Itu sampai mati karena kita nggak dapat tempat. Nah, ada RSUD anak kan yang kayak gini-gini masuk ke RSUD itu. Di situ jadi semua alkes anak dibuat lengkap, alkesnya, kalau bisa skala internasional lah, gitu kan. Terus tenaga kan udah ada tadi, training ya, calon trainer udah ada karena masalah ini kan. Itu bisa dikembangkan. Jadi alkes siap, tenaganya siap, rumah sakitnya siap, khusus anak. Tidak, ini penting. Orang paling berpikir berapalah jumlah anak, jangan lihat jumlah anaknya, tapi lihat ini generasi loh. Ini generasi bangsa loh. Jangan lihat anaknya, jangan lihat bayi yang persentasenya kecil. Lihat, coba aku nanti minta data sama Ibu Kadis. Per hari DKI Jakarta itu bayi lahir berapa? Supaya ada satu kriteria yang signifikan bahwa memang RSUD anak itu penting. Per hari berapa? Banyak loh bayi per hari lahir. Iya kan? 100 ada loh bayi per hari lahir. Dari 100 itu berapa persen yang selalu ada penyakit bawaan? Ibaratnya selain dari urusan yang tiba-tiba penyakit ginjal gitu, nanti tiba-tiba ini bisa ada jantung gitu, pada kempes semua karena obat kan bisa. Tambahnya juga sesuatu kan ini kan. Nah maksud saya itu ini harus jadi perhatian. Jadi ya di posyandu sudah bagus, di tengah harus ada lanjutan, harus ada RSUD anak gitu. Walaupun memang ini belum ada di provinsi lain, DKI lah pionernya, why not? Ya kan? APBD kita tinggi, ini ibu kota negara, resistensi penyakitnya juga lumayan untuk anak bayi, dan jujur loh, kumuh di DKI Jakarta masih ada sampai 20%. Nah ini kan resistensi bayi-bayi yang lahir dari sini kan juga tinggi penyakitnya. Gitu, kurang gizi lah, stunting aja masih ada. Gitu. Itu semangat saya di situ. Bu, saya mau nanya hal yang lain, Bu. Ini kan